Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kepribadian Marcian Erich Fromm. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Rozatul Fazila. Yang kedua ada teman saya, Ratna Maulida. Dan yang ketiga ada Suwarnida. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Judulnya Kepribadian Erich Fromm. Teori kepribadian Erich Fromm. Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 23 Maret tahun 1900 dan belajar psikologi dan sosiologi di Universitas Heidelberg, Frankfurt, dan Munich. Setelah meraih gelar PhD dari Heidelberg tahun 1922, ia belajar psikoanalisis di Munich dan Institut Psikoanalisis Berlin yang terkenal. Ia pergi ke Amerika Serikat tahun 1933 sebagai lektor di Institut Psikoanalisis di Chicago. Kemudian ia melakukan praktik privat di New York City. Ia pernah mengajar pada sejumlah universitas dan institut di negara ini dan Meksiko. Buku-bukunya mendapat perhatian yang luar biasa, tidak hanya oleh ahli-ahli dalam bidang psikologi, sosiologi, filsafat, dan agama, tetapi juga oleh masyarakat umum. Asumsi dasar Fromm. Asumsi paling dasar Fromm adalah kepribadian individu. Dapat dipahami hanya dalam tentang sejarah manusia. Fromm meyakini bahwa manusia tidak memiliki insting-insting yang kuat untuk beradaptasi dengan dunia yang sedang berubah. Tetapi mereka sanggup mengembangkan kemampuan rasionya, sebuah kondisi yang disebut Fromm dilema manusia. Kebutuhan manusia. Pada umumnya, kata kebutuhan sebagai kebutuhan fisik, yang oleh Fromm dipandang sebagai kebutuhan aspek kebinatangan dari manusia, yakni kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan seks, dan bebas dari rasa sakit. Menurut Fromm meliputi dua kelompok kebutuhan. Pertama, kebutuhan untuk menjadi bagian dari sesuatu dan menjadi otonom, yang terdiri dari kebutuhan keterhubungan atau relatedness. Yang kedua, keberakaran atau rootedness. Yang ketiga, menjadi pencipta atau transcendence. Yang keempat, rasa identitas atau identity. Yang kelima ada kerangka orientasi atau frame of orientation. Jadi keterhubungan itu kebutuhan untuk mengatasi perasaan kesendirian, kebutuhan untuk bergabung dengan makhluk lain yang dicintai dan menjadi bagian dari sesuatu. Yang kedua itu keberakaran. Keberakaran ini kebutuhan untuk memiliki ikatan-ikatan yang membuatnya merasa nyaman di dunia atau layaknya di rumah. Setiap saat orang dihadapkan pada dunia baru yang mengharuskan dia tetap aktif dan kreatif, mengembangkan perasaan menjadi bagian yang terintegrasi dari dunia. Yang ketiga itu ada menjadi pencipta. Karena individu menyadari diri sendiri dari lingkungannya, mereka kemudian mengenali begitu kuat dan menakutkan alam semesta itu, yang membuatnya merasa tak berdaya. Transendasi bisa positif atau kreativitas, atau negatif, identity. Yang keempat itu rasa identitas. Kebutuhan untuk sadar kepada dirinya sendiri sebagai sesuatu yang terpisah. Manusia harus bisa membuat keputusan,
dan merasa bahwa di sisinya nyata miliknya sendiri. Kita perlu membentuk konsep tentang diri kita agar sanggup berkata, "Aku adalah aku." Yang kelima, kerangka orientasi. Seperangkat keyakinan mengenai eksistensi hidup, perjalanan hidup, tingkah laku, bagaimana yang harus dikerjakannya yang mutlak dibutuhkan untuk memperoleh kesehatan jiwa. Komponen negatif adalah tujuan-tujuan irasional, dan komponen-komponen positifnya adalah tujuan-tujuan rasional. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Suwarnida. Kebutuhan memahami manusia, yaitu mempunyai tujuan dan memanfaatkan sifat untuk manusia yang terdiri dari beberapa kebutuhan. Yang pertama ada frame or orientation, adalah kerangka arah yang digunakan manusia untuk mencari jalannya di dunia sehingga manusia bisa menemukan dan mencapai tujuannya. Yang kedua ada frame or devotion, adalah sebuah peta yang mengarah kepada pencarian makna hidup. Yang ketiga ada existential stimulation, adalah untuk memanfaatkan kemampuan otak dan melatih sistem syaraf. Yang keempat ada effectiveness, adalah kebutuhan untuk menyadari eksistensi diri, melawan perasaan tidak mampu, dan melatih kompetensi atau kemampuan. Selanjutnya ada beban kebebasan. Menurut sejarah, seiring manusia semakin memperoleh kebebasan ekonomi dan politik, mereka semakin terasing. Yang selanjutnya adalah mekanisme pelarian. Mekanisme pelarian terbagi menjadi 4. Yang pertama ada otoritarianisme atau autoritarisme, adalah kecenderungan untuk mengarahkan kemandirian diri dan menggabungkannya dengan seseorang atau sesuatu di luar dirinya untuk memperoleh kekuatan yang didasarkan yang tidak dimilikinya. Yang kedua ada perusakan atau destructiveness, berakar pada perasaan kesepian, isolasi, dan tak berdaya. Yang ketiga ada penyesuaian atau conformity, adalah bentuk pelarian dari perasaan kesepian dan isolasi berupa penyerahan, individualita, dan menjadi apa saja seperti yang diinginkan sesuatu dari luar. Yang keempat ada kebebasan positif, adalah kebebasan yang memiliki hak kuasa atas tindakannya. Konsep ini tidak sama dengan kebebasan negatif yang mengacu kepada kebebasan dari batasan luar terhadap tindakan seseorang. Orientasi karakter. Menurut Fromm, orientasi karakter dapat mencerminkan kepribadian manusia. Orientasi yang dimaksud yakni cara yang relatif tetap dari seseorang dalam berhubungan dengan orang atau hal-hal lain. Fromm juga berpendapat bahwa karakter adalah pengganti dari minimnya insting manusia. Manusia bertindak berdasarkan karakter, bukan insting. Secara umum, manusia dapat berhubungan dengan orang atau hal-hal lain dengan cara produktif dan non-produktif. Orientasi produktif. 3 dimensi dalam orientasi produktif, yaitu kerja, cinta, dan penalaran. Dengan melalui orientasi klasik, manusia dapat menjawab dasar manusia, yakni menyatu dengan dunia dan orang lain dengan tetap mempertahankan keunikan dan individunya. Orientasi non-produktif. Istilah non-produktif ini digunakan untuk menunjukkan bahwa strategi-strategi tersebut akan gagal ketika digunakan untuk mencapai kebebasan positif atau realisasi diri. Orientasi non-produktif tidak selalu negatif, karena masing-masing sisi positif dan negatif. Kepribadian merupakan percampuran dari berbagai orientasi, meskipun salah satu orientasi terlebih dominan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar.